Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Selvia Ferdiana Kusuma Eskom Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah praktikum basis data lanjut. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Kanza Fadila Zara, dengan Yudhistira Surya Ristanto dan Nabila Saadah akan menjelaskan mengenai rancangan basis data yang berjudul Event Equipment Rental. Pada proyek akhir ini, kami menyusun sebuah database event equipment rental yang melatar belakangi kami, yakni dikarenakan semakin berkembang pesatnya seperti kegiatan pernikahan, pameran ulang tahun, perayaan, dan acara lainnya yang membuat permintaan akan peralatan dan perlengkapan acara telah meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen yang baik terutama dalam hal pengelolaan peralatan dan informasi transaksi pelanggan. Selain itu, database memungkinkan perusahaan untuk melacak inventaris peralatan dengan efisien. Informasi tentang ketersediaan dan status peralatan dapat diakses dengan cepat, membantu dalam pengelolaan stok, pemeliharaan, dan penjadwalan peralatan untuk acara mendatang. Dengan menggunakan basis data, perusahaan event equipment rental dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan membangun dasar untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Pada database ini, kami memiliki 17 tabel. Tabel-tabel utama seperti transaksi, detail transaksi, dan acara. Kemudian juga ada tabel barang. Di sini setiap barang akan memiliki subkategori dan subkategori akan memiliki kategori. Kemudian kami juga memiliki paket dan juga detail paket serta tema dan detail tema. Pada tabel staff akan digunakan untuk memasukkan ke dalam acara staff yang akan bekerja. Kemudian pelanggan akan menyimpan informasi mengenai pelanggan yang memesan acara tersebut. Dari acara ini memiliki relasi dengan tabel transaksi, ini bantuan. Transaksi sendiri memiliki relasi bantuan juga dengan uang muka dan juga denda. Kemudian untuk penjelasan detail dari setiap kolom dan tabel, serta dari DDL dan DML akan dijelaskan oleh Yudhistira. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan DDL pada database kami. Yang pertama, kami melakukan query create table yang digunakan untuk membuat tabel pada database kami yang berjumlah 17 tabel seperti yang sudah dijelaskan oleh anggota kami sebelumnya. Kemudian terdapat query alter table, yakni yang pertama adalah mengubah nama kolom seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya yang kedua adalah mengubah nama tabel, yang dimana kami mengubah tabel pembelian menjadi transaksi. Selanjutnya kami mengubah tipe data, di mana kami sebelumnya menggunakan varchar pada metode pembayaran. Kemudian kami ubah menjadi enum dengan nama metode pembayaran. Dan yang terakhir, query drop table. Di sini kami menghapus tabel detail denda. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nabila Saadah. Selanjutnya saya akan menjelaskan DML pada database kami. Di DML sendiri terdapat 4 query, yakni insert to, update, delete, dan yang terakhir yakni select. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan query insert to. Di sini saya akan mengambil studi kasus, yakni memasukkan barang yang berasal dari tabel transaksi yang pernah dilakukan. Jadi ketika kita ingin memesan menyewa suatu barang, tetapi barang tersebut berasal dari transaksi yang sudah pernah dilakukan. Nah, ini untuk query-nya sendiri insert to detail transaksi, yakni mengambil ID detail transaksi, ID barang, jumlah barang. Untuk UUID detail transaksi yang baru kita menggunakan tipe data UUID. Ini merupakan UUID dari ID transaksi yang baru. Ini adalah ID barang, jumlah barang diambil dari tabel detail transaksi, dan ini merupakan ID dari transaksi sebelumnya yang pernah dilakukan. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang update. Update di sini, misal kita ingin mengupdate deskripsi barang yang berdasarkan dari tabel galeri. Baik, untuk yang ketiga yakni query delete from. Di sini kami mengambil studi kasus di mana kita ingin menghapus staff yang tidak memiliki detail staff. Nah, ini untuk query-nya sendiri delete from staff, tabel staff, where ID staff tidak berada di ini select ID staff from detail staff. Nah, ini sebenarnya kami sudah melakukan percobaan di mana kami ingin menghapus staff dengan ID ini bernama Avali karena staff ini tidak berada di tabel detail staff. Gitu. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan
tentang query select. Di sini saya akan mengambil tentang studi kasus, yakni menampilkan pelanggan yang sudah melakukan penyewaan atau transaksi lebih dari 1 kali. Ini adalah query-nya. Kita mengambil select. Nah, ini untuk output-nya sendiri terlihat bahwa nama-nama ini adalah para pelanggan yang sudah melakukan transaksi lebih dari 1 kali. Nah, ini adalah penyewaan yang telah dilakukan oleh David Johnson sendiri, yakni sebanyak 6 kali, seperti yang terlihat pada layar. Terus selanjutnya, eksplorasi akan dijelaskan oleh rekan kami. Selanjutnya adalah eksplorasi basis data. Yang pertama adalah function. Kami telah membuat beberapa function yang salah satunya adalah function generate nota. Function generate nota ini bertujuan untuk menampilkan nota pembelian berdasarkan ID transaksi yang diberikan. Nota ini berisi detail transaksi dan daftar barang yang digabungkan menggunakan fungsi string AGG. Baik, untuk selanjutnya adalah eksplorasi basis data. Yang pertama adalah function. Kami telah membuat beberapa function yang salah satunya adalah function generate nota. Function generate nota ini bertujuan untuk menampilkan nota pembelian berdasarkan ID transaksi yang diberikan. Nota ini berisi detail transaksi dan daftar barang yang digabungkan menggunakan fungsi string aggregate. Kemudian untuk prosedur akan dijelaskan oleh rekan saya Nabila Ada. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur. Di sini terdapat beberapa studi kasus dari prosedur itu sendiri. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang pertama, yakni menghapus seluruh data acara yang terkait dengan beberapa tabel hanya dengan menggunakan ID acara. Jadi, misal kita ingin menghapus sebuah acara wedding gitu ya. Kan acara wedding itu sendiri sudah terkait dengan beberapa tabel, misalkan tabel detail transaksi, tabel uang muka, tabel transaksi, tabel barang, tabel denda, dan yang lain-lain. Nah, kita bisa menghapusnya hanya dengan menggunakan ID acara itu sendiri. Jadi di sini adalah query-nya. Ini terdapat query untuk menghapus data dari detail transaksi ber-ID transaksi. Tadi ini juga query dari menghapus tabel dari tabel uang muka, selanjutnya menghapus data dari tabel transaksi, lokasi, detail staff, acara, dan berikut ini adalah implementasinya. Ini adalah acara yang saya pilih, ya. Ini lomba lari amal dengan ID acara yang sudah tertera di layar. Kemudian saya merunning query tersebut, produce tersebut, dan berhasil. Kemudian saya mencari nama acara tersebut atau ID acara tersebut dan sudah tidak ada. Oke, untuk selanjutnya yakni trigger akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Kansa Fadila Azhar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai trigger. Kami setelah membuat beberapa trigger pada tabel dalam database kami. Di sini saya akan mengambil contoh pada trigger untuk menghitung dan memperbarui grand total di transaksi sebelum setiap perubahan pada tabel transaksi. Di sini grand total akan diisi oleh nilai dari hasil perhitungan all subtotal, kemudian dikurangi uang muka dan dijumlahkan dengan total denda. Untuk all subtotal sendiri juga terdapat trigger pada tabel detail transaksi, di mana all subtotal ini merupakan penjumlahan dari semua subtotal yang ada pada detail transaksi. Kemudian untuk jumlah uang muka ini merupakan foreign key pada tabel uang muka. Kemudian total denda, di sini total denda juga terdapat trigger pada tabel denda, di mana total denda ini menghitung semua denda yang terdapat pada transaksi tertentu. Trigger untuk menghitung grand total ini akan aktif setelah terdapat update pada transaksi. Jadi semisal ada perubahan pada subtotal, total denda, atau mungkin jumlah uang muka, maka grand totalnya juga akan berubah. Untuk memanggil fungsi grand total ini cukup dengan hitung grand total. Baik, setelah menyelesaikan proyek akhir kali ini, dapat diambil kesimpulan bahwa kami berhasil membuat database event rental yang dimana memiliki beberapa tabel utama seperti tabel barang yang berisi informasi tentang peralatan yang disewakan, kemudian tabel pelanggan yang menyimpan data pelanggan yang melakukan penyewaan, tabel acara yang mencatat detail acara, dan tabel transaksi yang mencatat informasi transaksi terkait penyewaan. Dan beberapa tabel lain seperti tabel detail transaksi, tabel staff, dan tabel jasa. Dengan adanya keseluruhan struktur dan query, database event equipment rental dapat menjadi alat yang efektif dalam mengelola dan penyewaan peralatan acara, memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dan pemantauan inventaris dan manajemen operasional yang efisien. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.